Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Di hari Senin ini tanggal 16 Agustus 2021, anak-anak ibu akan mempelajari tema 1, subtema 3, PB 456. Mengapa 3 PB, Bu? Karena materinya sangat-sangat sedikit. Jadi ibu gabungkan jadi 3 PB hari ini. Nah, anak-anak ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan dimanapun berada dengan menjaga protokol kesehatan kalian di rumah ataupun dimanapun berada. Dengan apa? Memakai masker ketika keluar rumah atau sedang berbicara dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap makan makanan yang bergizi. Olahraga setiap hari agar badan kita selalu sehat. Nah, anak-anak ibu sudah siap dengan bukunya di rumah? Silakan kalian buka buku tema 1 halaman 140 dan 141 di PB 4. Di halaman 41 anak-anak ibu ada ini cerita bergambar atau komik. Anak-anak ibu lihat apa yang ada di cerita bergambar ini. Lalu kalian buat apa yang terjadi di cerita bergambar ini. Kira-kira apakah ada pengamalan sila dari Pancasila berdasarkan cerita bergambar ini? Nah, anak-anak ibu, tulislah pendapat kalian mengenai sikap yang ditunjukkan si Edo. Ini si Edo namanya, yang baju kuning ini. Si Edo ini terkait penerapan sila Pancasila. Ngapain Edo di dalam itu bidang studi PPKN, membuat pendapat kalian berdasarkan cerita bergambar tadi, komik tadi. Nah, anak-anak ibu, lanjut kita ke pembelajaran bidang studi bahasa Indonesia, yaitu menulis kesimpulan. Anak-anak ibu baca teks Bunga Melati Putih di halaman 142 ini. Anak-anak ibu buat kesimpulan apa yang ada di teks ini. Kalian harus ingat, sebuah kesimpulan itu berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kesimpulan itu merupakan intisari dari sebuah tulisan. Intinya apa ini? Dan kesimpulan itu dimulai dari khusus ke umum. Jadi kalian lihat apa hal-hal spesifik atau khusus daripada teks ini. Kesimpulan menggunakan kosakata yang baku. Jadi kosakata yang kalian gunakan adalah kosakata yang baku. Dan kesimpulan itu dibuat berdasarkan ide pokok dari teks. Ide pokok dari teks dengan ada kata-kata kunci yang dibuat dengan kalimat kalian sendiri. Nah, anak-anak ibu buka halaman 144 untuk bidang studi matematika. Di bidang studi matematika ini ada soal cerita si Pak Ardi. Di 143 soal cerita tentang Pak Ardi. Masih tetap materi hitung campuran bilangan bulat. Nah, anak-anak ibu baca soal tentang Pak Ardi ini, kalian jawab pertanyaannya. Berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil, termasuk penumpang di depan. Dan harus membuat dulu operasi hitungnya berdasarkan soal cerita ini. Ini bidang studi matematika. Sama hal dengan PB 4 kemarin, PB 4, PB 3. Kalian buat dulu operasi hitung campurannya, lalu baru kalian selesaikan. Itu bidang studi matematika di subtema 3 PB 4. Di PB 5 halaman 147 ini ada sebuah teks tentang bunga Rafflesia, bunga bangkai yang ditemukan di Bengkulu, wilayah kita Indonesia. Dan anak-anak ibu, bunga Rafflesia ini juga ada di negara Malaysia, tapi lebih banyak di negara Indonesia, wilayah Sumatera. Ini bunga Rafflesia ini ditemukan oleh orang Inggris ketika dia masih menjajah Indonesia, yaitu Stormat Rafflesia. Dia menemukan bunga Rafflesia atau bunga bangkai ini di pedalaman hutan Bengkulu dan dikembangbiakkan di wilayah Bogor dan masih banyak lagi wilayah lainnya.
Nah, anak-anak ibu, itu adalah bunga-bunga yang ada di Indonesia. Nah, kalian sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Kalian ambil 2 negara, kalian buat kesimpulan masing-masing dari 2 negara tersebut mengenai keadaan ekonomi, politik, sosial, budaya, ataupun sumber daya yang dimiliki masing-masing negara tersebut. 2 negara itu untuk bidang studi IPS di PB 5. Kalian pilih 2 negara, ambil kesimpulan dari 2 negara itu mengenai wilayah di negara itu, keadaan sosial politik, ekonomi, budaya, ataupun sumber daya yang dimilikinya. Itu bidang studi. Lanjut kita ke PB6. Jadi PB5 hanya 1 tugas, yaitu IPS tadi ya. Dan tugas selanjutnya di PB5 itu kan membuat patung. Sudah kalian kumpulkan di kelas. Nah, lanjut kita ke PB6. PB6 buka kalian anak-anak ibu halaman 151 dan 152. Ini mengenai kesimpulan tadi bahasa Indonesia. Di PB6 hanya 1 bidang studi yang dipelajari, yaitu membuat kesimpulan dari daun pandan wangi. Nah, anak-anak ibu baca teks daun pandan wangi ini, kalian buat kesimpulan dari teks ini, dan masih tetap seperti tadi. Kesimpulan itu berisi pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Kesimpulan isinya cuma intisari dari tulisan, nggak panjang-panjang, yaitu intisari dari tulisan. Kesimpulan ini dimulai dari khusus ke umum. Kesimpulan menggunakan kosakata yang baku, dan kesimpulan itu berisi dari ide pokok dari teks dengan kata kunci yang kalian buat dengan kalimat-kalimat kalian sendiri. Itu di PB6. Jadi 1 tugas di PB6 bahasa Indonesia, kesimpulan dari daun pandan yang wangi di halaman. Itu tugas kalian pada hari Senin ini. Ibu ingatkan lagi ya, tugas kalian di PB4, kalian di materi PKN membuat pendapat kalian berdasarkan komik yang ada di halaman 141. Dan bahasa Indonesia di halaman 142 membuat kesimpulan dari bunga melati putih. Dan di halaman 144 matematika membuat operasi hitung berdasarkan soal cerita. Itu 3 tugas di PB4. Di PB5 tugas kalian yaitu membuat kesimpulan 2 negara. Kalian pilih 2 negara di Asia Tenggara. Kalian buat kesimpulan intisari dari negara tersebut. Ini mengenai keadaan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh 2 negara yang kalian pilih itu. Itu tugas di PB5. Dan di PB6 membuat kesimpulan di halaman 152 tentang daun pandan yang wangi. Itu bahasa Indonesia. Itu tugas kalian pada hari ini. Nah, anak-anak ibu, semoga kalian tetap sehat, bugar, dan fit, dan semangat meskipun kita belajar daring di rumah. Nah, tetap berdoa agar masa pandemi ini segera usai sehingga kita bisa belajar kembali di kelas kita. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.